Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua masih ingat enggak dengan pernyataan kakaknya Vina yang ini? Diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu itu pelakunya. Pelakunya? Iya. Nah itu pernyataan Marlina dulu ya di podcastnya Densu gitu ya. Tapi yang menarik semeton akhirnya dari keterangan kakaknya Marlina itu ya, kakaknya Vina itu, ternyata yang dimaksud oleh Marlina sekarang menarik untuk kita saksikan semeton ya. Ini dia videonya. Nah ini nih, yang Hadi nih. Ini Hadi gimana? Yang Baru sempet di kamu waktu Eki nggak ada. Awal-awal viral ya Enggak, maksudnya saya sempet ke kamar jenazah nggak? kamar jenazah. Lihat Cuma lihat di luar apa ke dalam? di dalam tapi nggak terlalu dekat tuh. Oh, jadi memang sekedar lihat gitu ya dari jauh ya. Berarti ya temannya Eki. Iya. Ya yang nemenin jaga Liga Akbar yang rumah kita. Oh, serius? Yang ngasih info ke mamahnya ke kakaknya Eki. Cuma kakaknya Vinanya bilangnya. Berarti ya temannya Eki. Iya. Ya yang nemenin jaga Liga Akbar yang rumah kita saya. Oh, serius? Yang ngasih info ke mamahnya ke kakaknya Eki. Cuma kakaknya Vinanya bilangnya. Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Ya, Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? saya kurang tahu ya. Soalnya yang ngadepin waktu itu Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Nggak kenal. Oke. Nah itu sebetulnya di sisi lain dia tahu tanpa menyebutkan tadi kan ditanya sama Bapak Hotman ya, pelaku gitu kan, artinya bahwa yang ditangkap jadinya kan, dan ia mengiyakan juga gitu, dua keterangan yang berbeda, dan ini menjadi sebuah keterangan yang membuat para netizen ya tidak respect lagi kepada kakaknya Vina gitu ya dengan video ini. Dan menarik juga ini sebetulnya pengakuan juga ini baru juga ya pengakuan dari dulu yang memimpin demo waktu persidangan itu, dimana sekarang dulu itu dengan tekanan yang begitu luar biasa ya yang dialami oleh para sekarang yang terpidana itu sebetulnya ini memberikan efek psikologis yang luar biasa gitu kan, dimana kita tahu mereka masa-masa remaja gitu dihadapkan pada sebuah suasana yang begitu tegang. Kemarin diungkapkan juga sama Rivaldi ya, memberikan kesan yang menyeramkan bagi mereka gitu. Jadi mungkin dari kesadaran itu ketua yang memimpin dulu demo itu buka suara sekarang ya. Jadi gimana video semeton? Ini dia. Pastikan motor agar Vina tenang di sana. Untuk pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Saya khususnya Kapolres Ofisial minta maaf Pak yang terjadi 2016 saya sudah mengatakan, dan ini ketika ada terbukanya kasus kembali ternyata apa yang kita pikirkan 2016 ternyata salah. Artinya teman-teman belum tentu pada saat orang tertangkap kepada kepolisian belum tentu untuk orang yang salah. Artinya jadi suatu pelajaran saya juga dan berbagi berpengalaman sehingga apa yang terjadi saat ini di kasus Vina Cirebon ini kita tetap pantau, dan saya juga minta maaf untuk semua keluarga korban, Bu Titi saat itu mungkin yang membela saat itu Korban salah tangkap yang korban salah tangkap. Jelas korban salah tangkap karena asumsi tersebut yang membuat kita itu bahwa dia pembunuhnya. Itu kesalahan kita hanya menangkap karena pada saat itu kita buta hukum. Ya, jadi menurut saya juga wajar ya hal ini terjadi yang dilakukan sama abangnya tadi gitu kan. Mengingat keterbukaan media pada saat itu kan tidak seluas sekarang gitu ya. Jadi begitu dikasih tahu bahwa mohon maaf ya dia pembubunnya, pasti akan masyarakat akan bereaksi dengan kondisi pada saat itu. Secara kita tahu bahwa kasus pembubunan dan pemerkosaan pada saat itu merupakan kasus yang luar biasa sadis dan kejam ya. Ini mungkin hikmah keterbukaan informasi seperti ini sekarang ya. Jadi kita tahu tuh ya, kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan beliau sudah mengungkapkan bahwa menyadari juga bahwa dulu memang beliau melakukan hal yang salah gitu ya. Tapi menarik teman-teman, coba kita teliti lagi ya keterangan demi keterangan
yang sudah disampaikan oleh kakaknya Vina ini untuk kita temukan mungkin ada keterangan-keterangan yang berbeda mungkin dari keterangan dulu sama sekarang ya. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya ini dia. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Tuh, datanglah ke sana tuh, bapak sama kakek. Oh, iya, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah ya waktu itu ya? Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi bilang juga kecelakaan. Kalau kita menyimak nih keterangan dari kakaknya Vina mengatakan di podcastnya Densu ini sudah jelas ya bahwa polisi waktu itu di sana itu sudah menyampaikan bahwa itu adalah kasus kecelakaan gitu kan, kecelakaan tunggal yang dialami oleh kedua orang ini gitu ya. Tapi perkembangan kasus ini kemudian setelah dari kesurupannya si Linda gitu kan, yang direkam oleh kakaknya Vina yang dikasih ke Ibtu-R, dan Ibtu-R ini mungkin yang mengolah di situ sehingga merubah statusnya menjadi kasus pembunuhan gitu kan. Kita lanjutin coba ya. Oke, ngecek dong. Ngecek kan ada teman almarhum suruh ngambil HP di Polres Talun. Temennya almarhum ini pelaku juga? Oh bukan. Bukan ya, temennya ya? Temen ini. Suruh ngambil HP di Talun. Ambil HP saya tuh ambil HP almarhum itu. Saya bawa pulang. Kemudian HP-nya si Vina dibawa pulang. Tapi keterangan sebelumnya ditahan gitu ya, ditahan HP-nya. Tapi menurut keterangan bapaknya Vina sekarang bisa bawa pulang gitu. Kan sebenarnya bisa juga dicek di situ gitu kan. Nah, dari HP-nya itu yang dibawa pulang mungkin ya diambil lagi oleh Ibtu-R untuk dilakukan pengembangan lagi. Itu kan menarik betul ya. Kita lanjutin. Saya nanya sama polisi itu, Pak, kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit itu katanya. Dan saya kan dari kantor polisi langsung meluncur ke situ. Pas itu emang benar sih ada bekas tuh, tapi ditutupin pasir udah. Dan saya kan lihat mana yang nabrak trotoar tiang listrik. Trotoar masih utuh, tiang listrik masih utuh. Oh, terus? Saya kan, ini nggak mungkin nih. Jadi saya pulang lagi ke kantor polisi lagi, mau tanya mana motornya. Oke. Motornya di belakang katanya. Ngecek dong. Saya cek motornya, cuma lecet aja. Spion masih utuh. Kalau lecet, masih utuh. kalau yang lecet itu mah udah dari awal Pak. Jadi, malah lecetnya udah dari awal? Enggak, hanya lecet kayak goresan biasa aja. Goresan biasa aja. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus tiang listrik, nggak mungkin motornya masih begitu kan? Terus jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk. Nah itu ya, mungkin atas dasar keterangan itu juga dikembangkan menjadi itu ada kasus pembunuhan gitu, dimana keterangan pertama sama keterangan berikutnya itu kok berbeda gitu ya. Dan sebenarnya sih dan juga sudah saya sampaikan juga di video-video saya sebelumnya bahwa meninggalnya seorang itu karena kecelakaan itu, mohon maaf ya, tidak harus kan motornya harus seremuk-remuknya gitu ya, harus terpontang-panting dan sebagainya dan banyak luka juga, nggak harus seperti itu kan. Ketika memang dalam kondisi, mohon maaf ya, mabuk gitu kan, terus membawa motornya dengan cara ugal-ugalan juga dalam kondisi memang tidak sadar gitu ya. Jadi orang yang tidak sadar terus terbentur vitalnya mungkin di situ ya, mungkin ini adalah murni bawah kelantas gitu ya. Dan ada juga keterangan-keterangan kakaknya Vina yang menurut saya ini mencurigakan juga gitu kan dalam video ini gitu. Kita lanjutin. Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang di saya atau gimana?
kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Harapannya Bu dari kasus ini seperti apa? Harapannya tetap ingin kasus ini cepat terungkap, cepat terang benderang, cepat ketemu sama pelaku yang sesungguhnya gitu. Harapannya sih itu Mas. Jadi mengharap untuk pelakunya segera ditemukan gitu kan. Ini kan kembali lagi memang dia itu mengacu pada kesurupan gitu kan. Kesurupannya si Linda. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali keterangannya di awal bahwa yang memberikan informasi kepada keluarga Vina sama Eki ini meninggal, kan dia sebut sebagai pelakunya gitu ya. Terlepas dari kesurupannya Linda, seharusnya dia juga harus diteliti juga tuh ya pernyataan sebelumnya bahwa yang memberikan informasi ke keluarga kan si pelaku ya. Tinggal dikembangkan saja di situ, seharusnya logikanya sih begitu. Tapi anehnya kok tidak dilakukan juga gitu kan pengembangan lewat kesaksian dari kakaknya Vina ini ya. Kita lanjutin sebentar. Bu, pernyataan Dede ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana Bu? Menurut saya mungkin ya, mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dan Ibu harapannya kepada kepolisian utamanya seperti apa, karena petugas kepolisian lah yang betul-betul mampu melakukan investigasi dan lain sebagainya. Harapan saya kepada Bareskrim utamanya. Kepada Bareskrim saya terima kasih ya karena sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus adik saya ini gitu kan. Memang banyak yang harapan kami inginkan gitu kan. Harapan yang kami dulu inginkan gitu, harapan yang dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Dan yang lebih menarik juga pernyataan yang ini gitu ya, pernyataan kakaknya Vina gitu kan. Karena kesaksian banyaknya saksi yang bermunculan gitu kan. Seharusnya kalau memang saksinya bermunculan banyak, kita pribadi yang tidak tahu saja bisa menyimpulkan bahwa kesaksian dari orang banyak ini kalau menemukan satu keterangan yang sama dan hampir sama, seharusnya kan itu yang jadi pertimbangan kita begitu kan. Tapi kok dibingungkan gitu ya. Kita lanjutin ya, ini dia. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Lydia Akbar. Mungkin. Termasuk dia juga mungkin. Lydia Akbar pernah dengar nggak namanya juga? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Saya tahunya hanya teman-teman yang di rumah. Nah itu ya, cara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa memang dia tidak sepenuhnya mengurus adiknya gitu kan, sehingga dengan siapa dia bergaul teman-temannya ya dia tidak tahu. Seharusnya mohon maaf ya, ini kan ditinggal sama ibu ke luar negeri gitu kan, berarti tanggung jawab adik sekarang sepenuhnya adalah ke kakaknya, apalagi kan kakaknya cewek juga gini kan. Di segitu videonya sebetulnya, dan selalu sampaikan juga di akhir video, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.